warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Selamat pagi guru. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hari ini semuanya masuk? Masuk. Farhan masuk dah? Masuk. Asmi masuk dah? Masuk. Masuk semua ya? Alhamdulillah. Untuk menumbuhkan rasa patriotisme, mari kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pagi ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran akidah akhlak tentang akhlak terpuji. Yang kedua yaitu akhlak kepada Rasul Allah. Kalau kemarin kita sudah belajar taat kepada Allah, hari ini kita akan belajar tentang taat kepada Rasul Allah. Nah, ini apa namanya? Peta konsepnya ya. Yang kemarin kita sudah bahas itu taat kepada Allah ya, ada artinya, ada cara bagaimana mentaati Allah dan keuntungan apa namanya? Keuntungan taat kepada Allah. Hari ini kita akan belajar taat kepada Rasulullah. Nah, ini tujuannya ya. Tujuannya pembelajaran pada pagi hari ini adalah supaya kalian tahu bagaimana cara mentaati Allah, definisi taat kepada Allah. Kemudian kalian nanti akan didiskusikan bagaimana sikap kalian yang menunjukkan sikap yang mencerminkan seorang taat kepada Rasulullah dengan benar. Setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat menyiapkan hikmah taat dapat menyimpulkan hikmah taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sistematis. Itu adalah tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, arti taat kepada
kepada Rasulullah. Arti taat kepada Rasulullah adalah mengikuti semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, karena semua Rasulullah diutus oleh Allah dengan membawa risalah. Orangnya yang membawa namanya Rasul, ajarannya namanya risalah, ya. Jadi semua Rasul itu pada hakikatnya membawa kebenaran. Kalau kalian tanya, guru, kok ada itu umat sebelah yang menyembahnya kayu, yang menyembahnya apa gitu. Nah, itu yang salah bukan Rasulnya. Yang salah adalah manusianya yang telah mengartikan risalah itu dengan salah. Tapi kalau Nabi Muhammad, insya Allah umat Islam semuanya membenarkan bahwa yang namanya Allah itu tidak terlihat, tidak dapat diwujudkan dengan apapun. Selanjutnya, ini adalah perintah kita untuk taat kepada Rasul. Ini ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairum wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, ya. Dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, Asmi. Ulil amri apa? Ulil amri itu orang-orang yang menjadi pimpinan. Orang yang menjadi pimpinan kita. Kalau kita di negara Indonesia, pemimpinan tertinggi kita adalah presiden. Di bawah presiden ada gubernur. Di bawah gubernur ada apa? Ada bupati atau wali kota. Kemudian ada camat, ada Pak Lurah. Termasuk kalian di dalam kelas mentaati ketua kelas kalian adalah sama juga dengan mentaati pimpinan. Ya, itu yang tertinggi sampai terendah. Paham ya, Asmi ya? Ya. Kemudian contoh perilaku taat kepada Allah maupun Rasul dan ulil amri. Nah, ini sudah ditentu ini. Yang pertama, melaksanakan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan lain sebagainya sampai hari akhir. Melaksanakan rukun iman, rukun Islam, yaitu membaca kedua kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan pihak-pihak tertentu yang memiliki kuasa, seperti tidak melanggar peraturan lalu lintas. Jadi kalau pemerintah kita menyuruh kita untuk setiap kali memakai kendaraan kita memakai helm, kalian memakai helm karena takut
polisi apa karena peraturan? Hah? Temenan tae? Hah? Takut polisi apa karena peraturan? Kita harus sadar bahwa yang namanya aturan itu dibuat demi kebaikan. Cara mentaati Rasul, mengetahui riwayat kehidupan Rasul. Coba kalian tahu riwayat kehidupan Rasul siapa saja selain Nabi Muhammad? Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail itu yang terkenal kisahnya apa? Dengan ayahnya itu membuat Ka'bah. Terus juga kurban, ya. Tentang kisah Nabi Yunus yang ayo, siapa yang tahu kisahnya Nabi Yunus yang terkenal itu apa? Kisah seorang nabi, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Kisah Nabi Yunus alaihi salam yang terkenal adalah saat beliau apa namanya? Ditelan hidup-hidup oleh ikan hiu, ya. Nabi Yunus alaihissalam adalah orang yang saleh. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau memang seorang ahli ibadah yang tekun. Ia telah mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, melarang kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun di antara sekian banyak kaumnya itu, hanya 2 orang yang mau mengikutinya. Mereka adalah Mubil dan Tanuh. Mubil adalah seorang yang alim dan bijaksana, sedangkan Tanuh seorang yang tekun dan sederhana. Nabi Yunus alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, jika dalam waktu 40 hari mereka tidak mau bertaubat, maka akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata kaumnya tidak ada yang mau memperhatikan peringatan Nabi Yunus dan malah berani menunggu datangnya azab itu. Nabi Yunus pun putus asa atas perilaku kaumnya. Ia pun akhirnya pergi meninggalkan kaumnya dan tempat tinggalnya. Setelah lewat 40 hari, tiba-tiba muncullah awan gelap di pagi hari. Dan di siang harinya, mereka melihat cahaya merah, seperti api hendak turun dari langit. Kaum Nabi Yunus pun pada akhirnya ketakutan dan berbondong-bondong mencari Nabi Yunus, namun tidak ditemuinya. Lalu mereka bertaubat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus, dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi diturunkan. Nabi Yunus alaihissalam tidak tahu harus pergi kemana. Ia pun akhirnya tiba di tepi laut dan menumpang pada sebuah kapal. Sebenarnya penumpang kapal sudah cukup banyak, dan ketika di tengah laut, kapal itu kehilangan kendali akibat dihantam badai dan ombak yang dahsyat. Semua perbekalan dan barang-barang sudah dikurangi, namun ternyata kapal itu tetap kehilangan kendali. Sang nahkoda memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke tengah laut yang ganas itu. Maka diadakanlah undian di atas kapal, dan sampai 3 kali selalu nama Nabi Yunus yang muncul. Tak dapat ditolak lagi, maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengendaki Rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintahkan untuk menelan hidup-hidup Nabi Yunus. Di dalam perut ikan paus itulah Nabi Yunus menyadari akan kesalahannya yang telah meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri
dan aku termasuk golongan orang yang zalim. Doa Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Atas kesungguhannya dalam berdoa dan bertaubat, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Ia pun terdampar di tepi pantai dalam keadaan yang sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, ia segera kembali ke kaumnya. Tak disangka, ternyata kaumnya itu nampak menyambut kedatangannya dengan gembira. Lebih dari 100.000 orang telah diseru Nabi Yunus untuk menyembah Allah. Dan karena kaumnya taat dan bersedia diajak beribadah kepada Allah, maka Allah pun memberikan kelapangan, kemakmuran, dan ketentraman hidup untuk Nabi Yunus alaihissalam dan kaumnya. Demikian Nah, itu tadi kisah Nabi Yunus. Yang kedua, membenarkan risalah atau berita yang disampaikan oleh para rasul. Ya, risalah para rasul itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya menyuruh untuk menyembah Allah. Ya. Yang ketiga, mengamalkan syariat yang dibawa Rasul dalam hati. Dalam hal ini syariat Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Kenapa Nabi Muhammad dibilang apa itu namanya? Dikatakan sebagai Nabi terakhir dan yang syariatnya paling lengkap. Kenapa yuk? Yang tahu enggak? Ya, contohnya kalian kemarin mendengarkan berita tentang gempa Cianjur enggak? Iya. Berita pertama menyatakan 1.000 rumah hancur. Berita kedua menyatakan 1.500 rumah hancur. Semakin hari semakin bertambah. Sampai tadi pagi kalian jam 6 pagi mendengarkan berita bahwa gempa Cianjur telah merobohkan 3.000 rumah. Kira-kira kalian kalau cerita sama teman kalian, gempa Cianjur itu menghancurkan berapa rumah? Yang dipakai pasti yang terakhir. Nggak mungkin ngomong 1.000, nggak mungkin ngomong 1.500, nggak mungkin ngomong 2.000. Yang dikatakan pasti berita yang terakhir. Untuk para nabi yang 25 yang rasul yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya, yang terakhir itu beritanya siapa? Beritanya Nabi Muhammad, karena sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang sudah tidak ada nabi lagi. Berarti yang jelas dipakai adalah beritanya Nabi Muhammad. Dan dalam Al-Quran itu semua kisah Nabi ada. Semua kisah Nabi ada di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Sulaiman yang bisa cerita, yang bisa berbicara dengan hewan, dengan semut, dan lain sebagainya. Kisah Nabi Yusuf yang katanya paling ganteng. Terus kisah Nabi Yunus. Semua kisah Nabi ada di dalam Al-Quran. Yang keempat, mencintai dan membela Rasul, membela para Rasul. Jadi kalau misalkan kita lagi nanti kita dewasa kerja dan lain sebagainya, kita dibarengke ya, sama orang-orang yang non Islam. Kalau ada yang menjelek-jelekkan Nabi, ada yang ini, kita wajib membela dengan sebisa mungkin. Meneladani kehidupan para rasul. Nabi Muhammad itu orangnya sabar. Nabi Muhammad itu orangnya tidak pendendam. Nabi Muhammad itu sayang anak, sayang istri. Itu kisah-kisah Nabi yang seperti itu yang harus kita ikuti ya.
menghidupkan sunnah Rasulullah. Di antara sunnah Rasulullah itu apa? Hah? Melaksanakan sholat tarawih, menjalankan sholat sunnah. Kita mentaati ajakan Rasul, yaitu untuk senantiasa memberikan sholawat kepada beliau. Itu biasanya kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Itu adalah bukti bahwa kita cinta dan taat kepada Rasul. Gambar kalian sendiri, ini bukan gambar siapa-siapa ya. Kalian gambarnya kalian ini, fotonya kalian. Kemudian risalah lain adalah dari Nabi selain Nabi Muhammad. Di sini ada khitan dan juga ada kurban. Nah, Bu Guru minta kalian berdiskusi, ya, berdiskusi. Temanya ada dua, yaitu kurban. Itu untuk tema diskusi bagi siswa perempuan. Nah, yang laki-laki apa, Bu? Yang laki-laki temanya adalah khitan. Khitan itu apa? Sunnah. Ayo, ditata tempat duduknya. Sudah selesai diskusinya? Ya. Kalau sudah, silakan duduk di tempat duduk masing-masing. Jadi, ada yang salah tulis enggak ini? Tadi barangkali ada yang laki-laki menulis tentang kurban, perempuan tulis tentang khitan. Ada yang salah enggak? Tidak ada. Tidak, sekarang satu anak mewakili anak perempuan. Maju. Membacakan hasil diskusinya. Terus tahu samping, terus kontak, terus untuk dibagikan kepada masyarakat. Terus kapan dilakukannya? Kapan? Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik, ya. Menghapus dosa. Yang kedua, iya, menjadi kendaraan ketika melewati Shiratal Mustaqim. Terus iya, meringankan beban tetangga atau saudara. Ya sudah, karena kita memberikan jernih pada mereka untuk mengurangi beban belanja mereka. Sekarang kelompok siswa. Ya, Kita sebaiknya dilaksanakan pada saat seorang bayi dilahirkan. Iya. Tetapi karena satu dan lain hal maka dilakukan ketika seorang anak sudah siap. Iya. Alat kelamin mudah dibersihkan. Guru akan menyetelkan video, kalian coba isi apa itu namanya, instrumen yang kotak-kotak itu, dengan cara memilih antara tidak pernah, terus kadang-kadang, sering, dan
ekspedisi sambil bu guru setelkan ini ya, biar asyik.
sudah? Oke, ditulis instrumennya. Semangat pasti karena dikasih lagu ya. Nah, lagunya tadi tentang kisah Rasul siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena apa? Bukti bahwa sholawat itu sekarang apa namanya? Kalian membacakan diskusi sudah, apa namanya, mendengarkan ceramah sudah, mendengarkan kisah Rasul sudah. Di samping tadi kisah Nabi Yunus juga ada kisah Nabi Muhammad. Nanti itunya LKPD-nya dikerjakan, ya, dikerjakan, ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.